Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah subscribe dan like, saya doain hari ini mendapatkan rizki yang berlimpah dan disembuhkan dari segala penyakit. Seorang gembel dengan pakaian compang-camping, dekil, lusuh, mendatangi sebuah showroom mobil mewah di daerah perkotaan dengan membawa karung besar di pundaknya. Namun semua orang tertawa melihatnya, akan tetapi mereka akan menyesalinya di akhir nanti. Apakah yang akan terjadi pada gembel tersebut? Jangan lupa absen di kolom komentar. Dari daerah mana saja kamu menonton video ini? Siang itu, langit kota B begitu terik. Matahari menggantung tepat di atas kepala, memantulkan sinarnya pada gedung-gedung kaca yang menjulang. Di tengah keramaian jalanan, suara klakson dan hiruk-pikuk kendaraan menjadi irama rutin yang biasa. Namun, di antara manusia-manusia berpakaian rapi yang sibuk dengan urusannya, muncul sosok yang sangat kontras. Seorang pria berambut acak-acakan, berjanggut lebat dan kusam, mengenakan kaos belel dengan sobekan di bahu dan dada, serta celana jeans yang nyaris tak berbentuk lagi. Di punggungnya, tergantung sebuah karung goni lusuh yang tampak berat, seolah menyimpan beban kehidupan yang panjang. Kakinya hanya beralaskan sandal jepit putus sebelah, namun langkahnya tetap tegas. Tak ada ragu di matanya, meski orang-orang di sekitarnya memandang dengan tatapan aneh, jijik, dan mencibir pelan. Ia melangkah melewati trotoar elit menuju sebuah showroom mobil mewah yang berdiri megah di pojok jalan protokol. Showroom itu dipenuhi kaca bening, memperlihatkan deretan mobil sport yang mengkilap. Lamborghini kuning, Ferrari merah, hingga SUV listrik terbaru. Di balik kaca, tampak para sales berdandan elegan, berbincang dengan pelanggan berdasi sambil menenteng tablet digital. Gembel itu tidak berhenti. Ia terus berjalan menuju pintu depan, tanpa basa-basi, tanpa melihat ke kanan atau ke kiri. Di balik kamera pengawas, dua security yang berjaga mulai panik. Mereka saling pandang, lalu salah satu dari mereka, berbadan besar dan berambut cepak, langsung keluar dari posnya. Pak, mau kemana?" bentaknya sambil menghadang di depan pintu kaca. "Ini showroom, bukan tempat ngemis." Namun gembel itu hanya diam. Matanya menatap lurus ke dalam, ke arah sebuah mobil sport merah marun yang terpajang di tengah showroom. Mobil yang memantulkan cahaya mentari begitu sempurna. "Pak, denger nggak saya ngomong apa?" hardik security lagi. Kali ini, satu temannya ikut menghampiri dan berdiri di sisi lain mengapit sang gembel seperti kriminal. Beberapa orang yang duduk di ruang tunggu mulai memperhatikan kejadian itu. Seorang ibu muda mengangkat alisnya dan berbisik ke suaminya. "Gila ya? Ada gembel masuk showroom, mau ngapain coba?" Anak-anak muda yang sedang melihat-lihat brosur juga langsung mengangkat ponselnya, merekam kejadian itu. "Bikin konten siapa tahu viral," gumam salah satunya sambil tertawa kecil. Security itu mendorong tubuh gembel. "Sudah, minggir, mau ngapain sih?" Namun, pria itu tetap berdiri kokoh. Tanpa berkata sepatah kata pun, hanya menunjuk mobil merah itu dengan tangannya yang kotor dan berdebu. Di balik kaca, seorang sales wanita memperhatikan kejadian itu dengan tatapan geli. Ia menyikut temannya, lalu berkata dengan nada mengejek, "Tuh, mungkin dia mimpi bisa beli mobil begitu." Sementara di luar, sang gembel tetap berdiri. Napasnya tenang, keringat menetes dari dahinya bercampur dengan debu jalanan. Ia seperti tahu betul bahwa semua mata sedang menatapnya. Namun tak ada rasa malu, tak ada gentar. Dengan satu gerakan perlahan, ia mulai melangkah maju lagi, menerobos hadangan dua security yang kini kebingungan harus berbuat apa. Mereka tidak bisa seenaknya mengangkat tubuh pria itu, apalagi ada yang merekam. Situasi menjadi canggung. Sales di dalam mulai gelisah. Para pengunjung ikut menoleh. Seorang supervisor berdasi keluar memerintahkan security untuk lebih tegas. Namun, saat itu juga, gembel itu mengangkat karungnya dan masuk ke dalam area showroom. Semua yang ada di ruangan itu langsung membelalakan mata. Gembel itu sudah berhasil masuk.
Langkahnya pelan, namun pasti. Setiap tapak kakinya di lantai showroom yang mengkilap seperti menciptakan dentuman tak terlihat yang menggetarkan suasana. Tapi tak ada yang menghampirinya, tak ada yang menawarkannya brosur, atau bahkan sekedar senyum. Yang ada hanya tawa kecil, cibiran, dan bisik-bisik sinis yang mengalir seperti racun. Ngapain sih bawa karung segala? Ini showroom, bukan TPS. Mobil segede gitu, naik beca aja belum tentu dia pernah. Namun pria itu terus berjalan. Ia berdiri tepat di depan mobil sport merah marun, mobil yang sejak awal menarik perhatiannya. Matanya menatapnya dengan dalam-dalam, seolah ia sudah mengenal setiap lekuk bodinya. Ada semacam koneksi aneh antara dia dan mobil itu, seperti dua hal yang tak cocok tapi saling melengkapi. Dan disinilah cerita yang sebenarnya baru akan dimulai. Beberapa detik setelah pria lusuh itu berdiri di depan mobil sport merah marun, suasana showroom berubah menjadi ladang tawa yang tertahan. Para sales saling lempar pandang. Sebagian berusaha menahan cekikikan, sementara yang lain tidak segan-segan menunjukkan ekspresi jijik dan meremehkan secara terang-terangan. Seorang sales wanita berambut panjang, berdandan glamor dengan blazer putih dan high heels mahal, akhirnya melangkah maju dengan tangan menyilang. Namanya Maya, sales senior yang biasa melayani klien kelas atas. "Aduh Pak, ini mobil Ferrari 488 GTB, bukan bajak. Kalau cuma mau numpang ngadem, silaskan duduk di luar ya, jangan ganggu pemandangan," katanya dengan nada sinis. Namun masih berusaha terdengar sopan karena sadar ada kamera CCTV di setiap sudut. Gembel itu tidak menggubris. Ia hanya menatap mobil di depannya tanpa menjawab sepatah kata pun. Matanya tak bergeser sedikit pun dari logo kuda jingkrak di kap depan mobil. Seorang sales pria yang masih muda, tampaknya baru training, ikut menimpali dengan nada bercanda. "Pak, ini mobil bukan dijual pakai botol bekas. Karungnya isinya botol ya? Atau kardus?" Gelak tawa langsung meledak dari sudut ruangan. Bahkan beberapa pengunjung pun ikut tersenyum geli. Seorang remaja perempuan yang datang bersama orang tuanya menutup mulut sambil berkata, "Gila, Gembel beli Ferrari. Lucu banget sih." Sales yang bernama Maya makin mendekat, kali ini dengan nada lebih keras. "Kalau Bapak tidak ada niat beli, kami persilahkan keluar. Kami sedang melayani tamu lain. Ini showroom elit, bukan tempat hiburan." Namun Gembel itu tetap diam. Ia hanya membuka mulutnya sedikit, hanya untuk mengucap satu kalimat pelan namun tegas, "Saya mau beli mobil ini." Seolah dunia mendadak berhenti berputar selama 1 detik. Lalu tawa kembali meledak, lebih keras dari sebelumnya. Salah satu sales pria bahkan menepuk-nepuk bahu temannya. "Denger tuh, mau beli." Ini calon sultan dari planet lain kali. Sales supervisor yang melihat keributan itu dari kejauhan, akhirnya turun tangan. Lelaki berusia 40-an, bertubuh gemuk dengan jas abu-abu rapi, menghampiri sambil mengatur dasi dan menarik napas panjang. Ia berjalan cepat ke arah Gembel itu dan langsung berdiri di hadapannya. "Pak, saya Raymond, supervisor di sini. Kami mohon maaf, tapi showroom kami melayani calon pembeli yang serius dan maaf kalau saya salah, tapi sepertinya Bapak belum tentu masuk kategori itu," katanya dengan senyum palsu yang ditutupi kata-kata formal. Gembel itu tidak marah, ia hanya melempar pandang sebentar pada supervisor, lalu mengarahkan kembali matanya pada mobil merah itu. "Saya bilang, saya mau beli mobil ini, sekarang." Supervisor tertawa kaku. "Baik Pak, kalau begitu silahkan tunjukkan identitas dan metode pembayarannya." Semua mata tertuju pada karung goni di punggung sang Gembel. Karung itu tampak sudah usang, ada tambalan di sana-sini, dan diikat dengan tali rafia. "Jangan bilang duitnya di dalam karung itu?" tanya salah satu sales sambil menahan tawa. "Wah, bisa jadi isinya emas batangan, atau recehan," celetuk yang lain. Gembel itu menghela nafas pelan. Ia tahu dirinya sedang menjadi bahan lelocon. Tapi wajahnya tetap tenang. Ia tak membalas satupun ejekan yang ditujukan padanya. Tiba-tiba, suara notifikasi ponsel dari salah satu pengunjung berbunyi nyaring.
Seorang influencer otomotif yang tak sengaja merekam kejadian ini mendadak sumringah. "Gue live nih, guys, lihat nih, ada gembel ngotot mau beli Ferrari. Kalian nilai sendiri ya, asli atau prank?" Penonton di showroom semakin banyak. Bahkan pegawai dari kantor sebelah pun ikut menengok ke dalam showroom. "Cukup," ujar sang gembel pelan, tapi cukup keras untuk membuat semua orang terdiam. Dengan perlahan, ia meletakkan karungnya ke lantai marmer showroom. Tangannya meraih ikatan tali rafia dan membukanya. Suasana mendadak hening. Semua tatapan tertuju pada karung itu. Bahkan suara musik latar showroom terasa sirna. Apa yang akan dikeluarkan dari karung itu? Namun belum saatnya. Karena sang gembel hanya membuka sedikit isi karungnya, lalu menarik kembali penutupnya sambil berkata, "Kalau kalian semua sudah selesai menertawakan saya, sebentar lagi saya akan membuat kalian diam." Dan dengan kalimat itu, cerita ini masuk ke babak yang tak pernah disangka siapapun. Detik-detik berlalu, namun atmosfer di dalam showroom terasa seperti membeku. Semua orang masih terpaku pada sosok gembel yang kini berdiri tenang di depan karung lusuhnya. Karung itu terbuka sebagian, cukup untuk menampakkan sekilas isi di dalamnya. Bukan sampah, bukan botol plastik, tapi sesuatu yang membuat jantung siapapun yang melihatnya berdetak lebih cepat. Tumpukan uang. Ya, terlihat jelas di sela-sela kain goni, ujung-ujung lembaran uang 100 ribuan. Masih terikat rapi dengan pita bank. Jumlahnya bukan ratusan ribu, bukan juga sekedar beberapa juta, tapi ikatan demi ikatan yang begitu padat, seolah karung itu menyimpan harta karun yang dikubur dan kini kembali ke dunia. Suara tertawa yang tadi mendominasi ruangan, kini berubah menjadi bisikan panik. Itu uang asli gak sih? Lo lihat tuh, warnanya merah semua. Kayak lembaran baru dari bank. Gila, jangan-jangan dia emang punya duit beneran. Supervisor Raymond yang tadi berdiri dengan percaya diri, kini mulai gelisah. Ia mencoba mengendalikan situasi, menyenggol lengan sales Maya yang masih berdiri dengan ekspresi kaku. "Mai, cek itu beneran atau bukan?" bisiknya. Maya yang tadi paling vokal dalam mengejek, kini menelan ludah. Langkahnya ragu-ragu saat mendekati sang gembel. Tapi sebelum ia bisa membuka suara, pria itu sudah bergerak lebih dulu. Dengan tenang, si gembel merogoh ke dalam karung dan mengeluarkan satu bundal uang tunai, lalu meletakkannya perlahan di atas kap mobil Ferrari merah itu. Lembaran uang yang rapih, bersih, dengan segel plastik bank, membuat semua orang terkesiap. "Ini," katanya pelan, "sebagian dari uang muka, saya bayar lunas sekarang." Seketika itu, suasana showroom seperti dihantam badai hening. Para pengunjung saling menatap. Sales yang tadi mencibir kini menunduk. Dan influencer yang tadi live di media sosial, tiba-tiba terdiam dengan wajah memerah. Pak, maaf, kami tidak bermaksud menyinggung," ucap Supervisor Raymond dengan nada berubah total. Ia mendekat dengan cepat, senyumnya dipaksakan, dan tangannya tiba-tiba menjadi sangat sopan. Namun gembel itu hanya menoleh sekilas lalu berkata, "Kalian tidak perlu berpura-pura baik. Tadi sudah cukup jelas siapa yang memperlakukan saya seperti kotoran." Sales Maya coba ikut bicara. "Kami minta maaf, Pak. Tadi kami pikir, ya maksudnya, tadi kalian pikir saya ini siapa?" Potong gembel itu dengan nada datar. Tak ada yang menjawab. Tiba-tiba, suara derap langkah terdengar dari arah pintu utama showroom. Seorang pria muda mengenakan jas hitam elegan, rambut disisir rapih, membawa koper terjam masuk ke showroom dengan tergesa-gesa. Ia berhenti begitu melihat sang gembel. "Pak Raka, maaf saya terlambat. Saya sudah siapkan dokumen pembelian dan STNK sementara seperti yang Bapak minta. Plat sementara sudah dipasang juga." Semua kepala langsung menoleh. "Pak Raka!" Sales Maya dan Supervisor Raymond saling pandang. Wajah mereka pucat seperti kertas. Influencer yang masih live tak bisa menahan suaranya. "Wait, ini dia siapa sebenarnya?" Pria berjas hitam itu mendekati gembel dan menambahkan dengan suara sopan, "Dan seperti permintaan Bapak, kami pastikan tidak ada yang tahu identitas Bapak saat datang. Tapi saya nggak nyangka Bapak datang dengan cara ekstrim seperti ini." Gembel, atau yang kini dikenal sebagai Pak Raka, tersenyum kecil. "Saya cuma mau tahu," katanya lirih, "siapa saja yang memperlakukan saya seperti manusia dan siapa yang hanya memandang dompet."
Supervisor Raymond langsung maju, kini dengan sikap menjilat. "Pak, kami sungguh tidak tahu kalau Bapak..." "Sudah," potong Raka cepat. "Semuanya sudah saya lihat. Kalian hanya hormat pada uang, bukan pada orang." Ia menoleh ke pria berjas. "Kita ke showroom sebelah saja. Saya tidak jadi beli di sini. Tapi saya tetap akan bawa uangnya." Ia menyambar kembali tumpukan uang di kap mobil, memasukkannya ke dalam karung dengan gerakan santai. Para sales hanya bisa menatap dengan mata kosong. "Dan satu lagi," lanjut Raka sambil berjalan keluar showroom. "Besok kontrak tanah showroom ini saya putuskan, karena pemilik tanahnya adalah saya." Seketika, wajah semua orang berubah seperti melihat hantu. Ternyata, showroom megah itu berdiri di atas tanah milik sang gembel. Tak seorang pun berani bicara. Hanya langkah kaki Raka yang bergema hingga pintu utama tertutup di belakangnya. Setelah keluar dari showroom mewah yang kini dipenuhi keheningan dan penyesalan, Raka, yang beberapa menit lalu masih dianggap gembel, melangkah tenang menuju mobil hitam sederhana yang terparkir tak jauh dari sana. Bukan mobil mewah, bukan juga kendaraan mahal. Sebuah mobil minibus lawas yang jika dilihat sekilas hanya layak untuk mengangkut barang. Di samping mobil itu, sopir berjas rapi yang tadi memanggilnya Pak Raka buru-buru membukakan pintu. "Semua dokumen sudah siap, Pak. Mobil Ferrari-nya sudah dikunci dan bisa langsung diantar ke rumah atau ke tempat yang Bapak mau." Namun Raka hanya menoleh dan berkata, "Tidak perlu. Saya tidak akan beli dari showroom itu. Biar saja jadi pelajaran buat mereka." Sambil membuka pintu mobilnya, ia kembali menatap gedung showroom megah di belakangnya. Sorot matanya tajam, bukan karena marah, tapi karena kecewa. Kecewa pada betapa sempitnya cara orang menilai sesama manusia. Sementara itu, di dalam showroom, suasana berubah total. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi candaan. Yang ada hanya wajah pucat dan panik. Supervisor Raymond sibuk mondar-mandir sambil menelpon seseorang. Suaranya terdengar cemas. Pak, saya minta maaf. Kami tidak tahu kalau Pak Raka datang." "Yah, dia menyamar, Pak. Kami kira dia hanya pengemis. Mohon jangan putus kontrak dulu. Kami masih punya cicilan leasing." Sales Maya terduduk lemas di sofa ruang tunggu. Makeup mahal yang tadi sempurna kini tampak luntur karena keringat dingin. Tangannya gemetar dan napasnya berat. "Dia pemilik tanah showroom ini," gumamnya tak percaya. "Ya Tuhan, tadi aku menghina pemilik tanah." Sales lainnya juga mulai menyadari kesalahan mereka. Influencer muda yang tadi live kini sibuk menghapus videonya karena komentar netizen mulai membanjiri. "Lo baru aja ngetawain orang kaya yang nyamar jadi gembel. Karma instan bro, bikin malu komunitas konten kreator. Semoga showroom lu digusur cepet-cepet, biar tahu rasa." Live stream yang awalnya dimaksudkan untuk bahan lejokan kini menjadi bumerang yang memalukan. Klip pendek tentang si gembel ngeluarin uang dari karung sudah tersebar di media sosial dan mulai viral dengan kecepatan kilat. Tak lama berselang, seorang pria setengah baya mengenakan jas biru tua datang tergesa ke showroom. Ia adalah pemilik franchise showroom itu, dan wajahnya menunjukkan campuran antara kemarahan dan kepanikan. "Apa benar kalian menolak Pak Raka?" bentaknya pada Raymond. Supervisor itu menunduk. "Kami tidak tahu, Pak. Dia datang dengan pakaian seperti gelandangan. Kami pikir, pakai otak dong. Dia itu pemilik sahlahan ini. Kita sudah ngontrak dari dia sejak 5 tahun lalu. Dan kontrak kita selesai minggu depan. Tahu nggak, dia satu-satunya yang bisa memperpanjang kontrak atau langsung menggusur showroom ini dalam semalam." Seketika semua orang kembali terdiam. Pria itu melanjutkan, "Kalian sudah menghina orang yang paling penting buat bisnis kita. Kalian baru saja menggali lubang kubur kalian sendiri." Sementara itu, di ujung kota, Raka tiba di sebuah kawasan industri kecil. Ia turun dari mobil
dan pria berjas yang menemaninya ikut berjalan di sampingnya. "Pak, izin bertanya, kenapa Bapak memilih menyamar seperti itu?" Raka menarik napas panjang, lalu menjawab, "Terlalu sering saya melihat orang dihargai hanya karena mobilnya, bajunya, atau tasnya. Saya ingin tahu, jika saya masuk sebagai orang biasa, apakah saya akan tetap diperlakukan sebagai manusia?" Ia menoleh, dan jawabannya sudah jelas. Ia melangkah masuk ke sebuah kantor kecil dengan tulisan PT Raka Investama Sejahtera, Holding Properti dan Perdagangan Umum. Ternyata, Raka bukan orang sembarangan. Ia adalah pengusaha properti sukses yang memulai segalanya dari bawah. Dahulu ia juga pernah tidur di trotoar, pernah mendorong gerobak, tapi tak seorang pun dari showroom itu tahu. Dan kini, ia kembali menguji dunia yang pernah memandangnya rendah. Hari itu, seluruh showroom heboh. Banyak media datang meliput. Para jurnalis mencari tahu, siapa sebenarnya pria misterius yang datang dengan karung lusuh dan uang tunai ratusan juta di dalamnya. Dan satu demi satu, cerita Raka mulai terungkap. Keesokan harinya, suasana di showroom mobil mewah itu jauh berbeda dari biasanya. Tak ada musik latar, tak ada senyum ramah dari para sales, dan tak ada pelanggan yang datang. Para karyawan terlihat gelisah, sibuk mengecek notifikasi di ponsel, membaca berita yang kini sudah menyebar kemana-mana. Pria gelandangan yang bikin geger showroom ternyata pengusaha kaya dan pemilik tanah. Sales cantik ejek gembel pemilik lahan, kini terancam kehilangan pekerjaan. Balas dendam elegan, pemilik tanah menyamar demi uji moral. Video-video pendek tentang kejadian kemarin terus viral. Komentar publik membanjiri akun media sosial showroom tersebut, memanggil mereka sombong, materialistis, dan penjilat uang. Di ruang tengah, Supervisor Raymond tak bisa berhenti mondar-mandir. Matanya merah karena semalaman tak tidur. Sales Maya duduk di meja pojok, menggenggam gelas kopi yang isinya sudah dingin, pandangannya kosong. Pagi itu, lebih dari 5 pelanggan membatalkan jadwal test drive dan satu calon pembeli yang sebelumnya sudah hampir deal malah mengirim pesan. "Maaf, saya tidak jadi membeli. Saya tidak ingin beli dari tempat yang menghina orang miskin." Raymond menatap layar komputer kantor. Satu email membuatnya gemetar. Subjeknya singkat. Pemberitahuan pengosongan lahan. Email itu dikirim langsung dari PT Raka Investama Sejahtera, perusahaan milik pria yang mereka anggap gembel. Isinya singkat, tegas, dan menghancurkan. Dengan ini kami sampaikan bahwa kontrak sewa lahan atas nama PT Autolux Showroom akan dihentikan efektif 7 hari sejak surat ini diterima. Segala bentuk kegiatan bisnis, properti, dan fasilitas yang berada di atas tanah tersebut wajib dikosongkan. Hormat kami, Raka Adinata, Direktur Utama. Kepanikan langsung merebak di ruang rapat showroom. Para manajer dan investor dikumpulkan. Raymond berdiri di depan layar presentasi, suaranya gemetar. "Kita harus cari jalan, harus cari cara merayu beliau agar membatalkan ini semua." Maya berdiri, suaranya pelan. "Atau kita minta maaf secara langsung." "Maaf?" Raymond tertawa miris. "Kita sudah mempermalukan dia di depan umum. Maaf tidak akan cukup. Dia bukan orang bodoh. Dia tahu persis kekuatan yang dia pegang. Kita ada di tanah dia. Dan sekarang dia hanya perlu menjentikkan jari untuk menghabisi showroom ini." Tiba-tiba, telepon kantor berdering. Operator mengangkat lalu memberi isyarat pada Raymond. "Pak Raka datang." Semua yang hadir langsung diam, jantung berdetak cepat. Bahkan security yang dulu mendorong Raka kini berdiri tegak, berusaha terlihat sopan. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka. Raka masuk. Bukan lagi dengan pakaian compang-camping. Kali ini ia mengenakan kemeja putih bersih, celana bahan hitam tua, dan sepatu kulit coklat tua. Rambutnya rapi, wajahnya bersih bercukur, dan ia membawa tas kerja kulit dengan logo perusahaan di sisinya. Raka berjalan masuk ke ruang utama showroom didampingi oleh asistennya. Semua mata tertuju padanya. Para sales yang kemarin menertawakannya kini menunduk malu.
Supervisor Raymond buru-buru berdiri dan menjulurkan tangan. "Pak Raka, terima kasih sudah datang. Izinkan kami..." Raka tak menyambut uluran tangan itu. Ia hanya berkata, "Saya tidak datang untuk membahas negosiasi. Saya hanya ingin melihat wajah-wajah yang kemarin menertawakan saya saat saya belum jadi siapa-siapa di mata kalian." Ia memandang sekeliling. Tak ada yang berani bicara. "Selamat pagi, Maya," ucapnya sambil menoleh. Suaranya datar, namun menusuk. Maya tertunduk, matanya mulai berkaca-kaca. "Saya minta maaf, Pak. Saya tidak tahu." "Kamu tidak tahu, karena kamu tidak pernah memikirkan untuk tahu. Kalian semua hanya melihat dari kulit luarnya, dari sandal jepit, dari karung goni." Ia melangkah lebih dekat, berdiri tepat di tengah ruangan. "Saya sudah lama ingin tahu berapa harga rasa hormat kalian terhadap manusia. Ternyata murah, bahkan sangat murah. Tak ada seorang pun yang bersuara, bahkan napas pun terdengar seperti pelanggaran." Raka melanjutkan, "Saya tidak butuh showroom ini. Saya bisa bangun yang baru. Tapi saya ingin semua orang di luar sana tahu bahwa ini adalah contoh nyata bagaimana dunia memperlakukan orang yang dianggap tidak punya apa-apa." Ia membuka tas kulitnya, mengeluarkan selembar surat resmi dan meletakkannya di meja utama. "Dalam 7 hari, showroom ini harus kosong. Saya akan ubah lahan ini jadi pusat pelatihan kerja untuk anak-anak jalanan. Saya ingin anak-anak itu tahu bahwa meski hidupmu dimulai dari jalan, bukan berarti kamu harus berakhir dipermainkan oleh orang kaya yang lupa asal-usulnya." Ia menatap semua wajah yang dulu mengejeknya. "Dan kepada kalian, semoga ini jadi pelajaran. Tidak semua orang yang datang dengan karung goni adalah pengemis. Kadang, mereka cuma sedang menguji siapa yang pantas untuk dihormati." Tanpa berkata apa-apa lagi, Raka berbalik, melangkah pergi. Setiap langkahnya bergema keras di ruangan yang dulu penuh cemoohan. Hari itu, showroom Autolux tidak hanya kehilangan pelanggannya. Mereka kehilangan harga diri. 1 minggu telah berlalu sejak pertemuan terakhir itu. Showroom Autolux kini hanya tinggal kenangan. Gedung megah yang dulunya dipenuhi mobil-mobil sport dan senyum palsu sales, kini tampak kosong. Pintu-pintunya terkunci, kaca-kacanya dibersihkan untuk terakhir kalinya. Di dinding depan, banner besar bertuliskan, "Dalam proses renovasi, akan dibuka sebagai pusat pelatihan dan pemberdayaan anak jalanan oleh PT Raka Investama Sejahtera." Tak ada lagi mobil mewah di sana. Tak ada suara musik jazz dari speaker tersembunyi. Hanya suara palu, gerinda, dan tawa kecil para pekerja bangunan yang mulai membongkar lantai marmer showroom itu. Di antara mereka, terlihat puluhan remaja jalanan, anak-anak yang dulu hidup dari mengamen dan mengemis, kini mengenakan seragam pelatihan kerja. Mereka belajar, mereka bekerja, dan yang paling penting, mereka dihargai. Di sebuah sudut ruangan yang belum direnovasi, berdiri Raka. Pakaian kerjanya sederhana, tapi wajahnya penuh makna. Ia menatap ruangan luas yang dulunya menyimpan luka harga diri, namun kini berubah menjadi tempat harapan tumbuh. Asistennya, Bagas, datang menghampiri. "Pak, media sudah datang. Ingin wawancara soal pembukaan program ini." Raka mengangguk, lalu menatap ke arah kamera wartawan yang sedang bersiap. "Saya hanya ingin bilang satu hal. Dulu saya pernah tidur di trotoar, pernah didorong dari restoran, pernah ditertawakan saat membawa proposal dengan sandal jepit ke kantor-kantor besar. Saya tahu persis bagaimana rasanya dipandang rendah. Saya juga tahu bahwa dunia ini bisa berubah kalau ada satu orang yang bersedia memutus rantai perlakuan tidak adil itu." Ia berhenti sejenak, lalu menatap kamera dengan sorot mata tajam. "Bukan orang kaya yang perlu diuji, tapi nilai-nilai mereka." Wartawan terdiam.
Anak-anak yang ikut menyimak ikut mengangguk perlahan. Tak lama salah satu anak jalanan yang kini menjadi peserta pelatihan mendekat. Bocah laki-laki berusia sekitar 12 tahun itu menyerahkan secari kertas. Di atasnya tergambar sketsa sebuah mobil dan sebuah karung lusuh. Raka melihat gambar itu dan tersenyum. "Itu Bapak ya?" tanya bocah itu polos. Raka mengangguk, matanya mulai basah. "Iya, itu saya." Anak itu tersenyum malu, lalu berkata lirih, "Saya mau seperti Bapak. Dulu saya juga dikatain sampah, tapi sekarang saya mau buktiin kalau saya bisa punya harga juga." Raka berjongkok, menatap anak itu tepat di mata. "Dengar ya, kamu bukan sampah. Dunia hanya belum mengenalmu. Tapi suatu saat nanti, dunia akan bertepuk tangan saat kamu melangkah." Pelukan pun terjadi di antara mereka. Kamera wartawan merekam momen itu, dan dalam hitungan jam, potongan video singkat penuh emosi itu tersebar di berbagai media sosial. Sementara itu, mantan supervisor showroom Raymond terlihat duduk sendirian di sebuah warkop kecil menatap layar ponselnya yang memutar video Raka. Di sekelilingnya, orang-orang membicarakan nama itu. Lihat tuh, Raka itu keren banget ya. Dulu katanya pengemis, sekarang malah bikin pusat pelatihan gratis. Orang seperti dia jarang banget bro, udah kaya tapi nggak lupa asal." Raymond hanya bisa menunduk. Malam harinya, Raka duduk sendiri di rooftop kantor pusat PT Raka Investama. Angin sepoi-sepoi menerpa wajahnya. Di tangannya, ada karung goni yang dulu ia gunakan. Karung itu sudah sobek-sobek, usang, tapi disimpannya sebagai pengingat bahwa dulu ia bukan siapa-siapa. Ia memejamkan mata, mengingat kembali detik-detik ia ditertawakan, didorong, dihina. Lalu, dengan satu tarikan napas panjang, ia tersenyum dan bergumam, "Terima kasih, karena sudah meremehkanku." Dan layar pun perlahan gelap, menampilkan satu kalimat. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya, karena harga sejati seseorang tidak ditentukan oleh yang tampak di luar. Tamat. Semoga kalian mendapatkan hikmah dan pelajaran berharga pada kisah yang disampaikan dalam video ini. Yang sudah subscribe dan like, saya doain mulai hari ini nasibmu berubah menjadi orang kaya raya yang serba berkecukupan, hutang-hutang lunas, dan badan sehat walafiat. Amin. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe ya.